Berlabel pemain senior, pelatih Filipina puji permainan skuad Garuda Muda. Fakta unik laga Timnas Indonesia U22 versus Filipina. Punggawa Garuda Muda yang paling bersinar. Ivar Jenner ikuti jejak Jay Itzels awali karir di Venezia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berlabel pemain senior, pelatih Filipina puji permainan skuad Garuda Muda. Laga penuh drama baru saja tersaji kala skuad Timnas Indonesia U22 menghadapi Filipina pada laga perdana SEA Games 2025. Berlangsung di Stadion Chiang Mai, skuad Garuda Muda datang dengan motivasi tinggi untuk meraih poin penuh. Sementara Filipina bertekad melanjutkan tren kemenangan usai berhasil menggulung Myanmar pada laga sebelumnya. Pada laga ini, pelatih Indra Safri langsung menurunkan susunan pemain terbaiknya. Hal itu guna mengantisipasi ancaman skuad Filipina yang dihuni 13 pemain abroad. Sejak menit pertama dibunyikan pun drama langsung terjadi ketika kedua tim mampu melancarkan jual beli serangan. Terlepas dari hasil laga, pelatih Timnas Filipina U22 Gareth McPherson menilai bahwa pertandingan melawan Timnas Indonesia U22 di cabur sepak bola SEA Games 2025 menjadi laga penting bagi anak asuhnya. Alih-alih mencari alasan, Gareth justru memberikan pengakuan jujur dan mengaku takjub dengan kualitas permainan Timnas Indonesia U22. McPherson paham situasi itu, namun pelatih asal Australia itu juga sadar lawan yang akan dihadapi Jefer Mariona dan kawan-kawan adalah Garuda Muda. Melawan tim Merah Putih bukan sekedar menghadapi nama besar, tetapi juga pemain-pemain berkualitas. Terlebih, Indra Safri memanggil pemain-pemain yang punya jam terbang di Timnas Indonesia senior seperti Ivar Jenner, Mauro Zylstra, Hoki Caraka, dan Muhammad Ferrari. Anda ingin menghadapi lawan seperti ini luar biasa. Mereka membawa pemain-pemain dari tim senior dan bagi pemain kami, ini menjadi kesempatan menghadapi lawan dengan beberapa pemain terbaik di Asia Tenggara. Ucap McPherson dikutip dari Tribun. Menariknya, ia bahkan menyebut bahwa kualitas Indonesia justru menambah semangat timnya untuk bisa mencapai level tersebut di masa depan. Pengakuan dari pelatih lawan ini menegaskan bahwa Indonesia saat ini adalah standar tertinggi di sepak bola Asia Tenggara yang menjadi kiblat bagi negara-negara tetangga. Fakta unik laga Timnas Indonesia U22 versus Filipina. 1. Kenangan manis SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia memiliki modal psikologis dari pertemuan terakhir di SEA Games 2023 Kamboja. Ketika itu, skuad Garuda Muda bermain gemilang dan menang 3-0 atas Filipina berkat gol Marcelino Ferdinand 45, Irfan Jauhari 90, dan Fajar Fatur Rahman 90+2. Hasil tersebut menjadi bagian dari perjalanan Indonesia meraih medali emas. Meski situasinya kini berbeda, memori itu dapat menjadi penyemangat bagi para pemain yang kini mengusung misi serupa di Thailand. 2. Wajah baru di bawah komando Indra Safri. SEA Games 2025 memperkenalkan banyak wajah baru di komposisi Timnas U22 Indonesia, termasuk membawa sejumlah pemain generasi diaspora yang memperkuat struktur tim. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Mauro Zylstra, Jens Raven, Rafael Struijk, dan Dion Mark menjadi tumpuan baru dalam membangun tim yang lebih dinamis dan kompetitif. Sehingga, kehadirannya diharapkan menambah kualitas permainan sekaligus memberikan warna baru dalam transisi generasi sepak bola Indonesia. 3. Tanpa kehadiran Marcelino Ferdinand. Meski membawa banyak pemain baru, pelatih Indra Safri harus menerima kenyataan tampil tanpa salah satu bintangnya Marcelino Ferdinand. Pemain muda yang bersinar di SEA Games 2023 itu gagal bergabung setelah mengalami cedera. Sebagai pengganti, Indra Safri memanggil Rifki Rayfarandi dari Persik Kediri untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Ketidakhadiran sang playmaker menjadi tantangan tambahan bagi Indonesia, tetapi sekaligus membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil menonjol.
Penggawa Garuda Muda yang paling bersinar. Terlepas dari hasil laga Garuda Muda kontra Filipina, selalu ada sosok-sosok yang tampil menonjol dan menjadi pembeda di atas lapangan. Setidaknya, terdapat 3 pemain yang dinilai paling bersinar dan menjadi tumpuan utama timnas Indonesia U22 dalam laga tersebut. Salah satu yang mendapatkan sorotan tajam adalah sang jenderal lapangan tengah Ivar Jenner. Penampilannya di laga ini benar-benar memukau. Ivar seolah menjadikan SEA Games sebagai taman bermain pribadinya. Ia mendikte tempo permainan dengan sangat nyaman, membagi bola ke kiri dan kanan dengan akurasi tinggi, serta memutus serangan lawan dengan elegan. Kualitas Eropa yang dimilikinya terlihat sangat mencolok dibandingkan pemain lawan. Pemain kedua yang bersinar adalah sosok di lini depan seperti Rafael Struijk. Pergerakan tanpa bolanya sukses mengacak-acak pertahanan Filipina. Ia tidak hanya menunggu bola, tetapi aktif menjemput dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Pemain ketiga adalah pilar di lini pertahanan yakni Donny Tripamungkas. Ketenangannya dalam mengantisipasi serangan balik Filipina memberikan rasa aman bagi seluruh tim. Ia mampu memenangkan duel udara dan duel 1 lawan 1 dengan sangat baik. Ketiga pemain tersebut dinilai sebagai tulang punggung tim. Kontribusi mereka tidak hanya dari segi teknis tetapi juga kepemimpinan. Mereka mampu mengangkat moral rekan-rekan setimnya saat berada dalam tekanan. Jika performa gemilang ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin gelar pemain terbaik turnamen akan jatuh ke tangan salah satu penggawa Garuda Muda ini. Ivar Jenner ikuti jejak Jait Zels awali karir di Venezia. Setelah mantap memutuskan hengkang dari FC Utrecht, masa depan Ivar Jenner kini berpotensi berlanjut di Italia, mengikuti jejak rekan setimnya di timnas Indonesia, Jait Zels. Klub Serie B, Venezia FC, dilaporkan secara serius mengincar tanda tangan gelandang muda berpaspor Indonesia. Keputusan krusial ini diambil setelah pemain berusia 21 tahun itu merasa karirnya stagnan di tim kedua, Young FC Utrecht. Minimnya menit bermain dan tak kunjung mendapat promosi ke tim utama menjadi alasan utamanya untuk tidak memperpanjang kontrak. Di tengah statusnya yang akan segera bebas transfer, rumor ketertarikan dari klub Super League seperti Persija Jakarta sempat mengemuka. Namun, kini muncul pesaing yang jauh lebih serius dari Italia. Media Italia, Tutto Mercato pada Sabtu 6 Desember 2025 secara spesifik melaporkan bahwa manajemen Venezia telah menempatkan nama Jenner dalam daftar target mereka. Ketertarikan Venezia ini bukan tanpa dasar. Media tersebut bahkan menyoroti bagaimana kualitas Jenner pernah mendapatkan pujian langsung dari pelatih legendaris Roberto Mancini yang semakin menguatkan sinyal bahwa kepindahannya ke Italia adalah sebuah kemungkinan yang nyata. Jika Ivar benar-benar bergabung dengan Venezia, ini akan menjadi langkah besar dalam karirnya. Ia akan mengawali karir di Italia, sebuah liga yang dikenal sebagai universitas pertahanan dan taktik sepak bola dunia. Ini adalah peningkatan karir yang jauh lebih logis dibandingkan rumor yang mengaitkannya dengan klub Liga Indonesia. Publik tentu lebih berharap Ivar tetap berkarir di Eropa. Penampilannya yang dominan di SEA Games membuktikan bahwa levelnya masih sangat layak untuk bersaing di benua biru. Venezia bisa menjadi batu loncatan yang sempurna bagi Ivar, sama seperti yang dialami oleh Jait Zels sebelum akhirnya dilirik klub besar lainnya. Kabar ini tentu membuat supporter Indonesia antusias. Membayangkan Ivar Jenner mengenakan seragam Venezia dan bermain di kompetisi Italia adalah sebuah kebanggaan. Kita tunggu saja apakah koneksi jejak Jait Zels ini benar-benar terwujud dan membawa Ivar ke level yang lebih tinggi.